Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syifa Ibnu Tajkia dari kelompok 4 kelas RN ingin menjelaskan materi tentang penggunaan tanda baca di mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita mulai dari pengertian dari tanda baca. Apa sih tanda baca itu? Pengertian tanda baca adalah simbol atau karakter non-huruf yang digunakan dalam penulisan untuk memperjelas struktur, maksud, dan intonasi kalimat. Tanda baca membantu pembaca memahami alur dan makna teks secara tepat, serta memisahkan gagasan atau elemen dalam sebuah kalimat. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan tanda baca yang umum dalam penggunaannya, antara lain titik. Fungsi titik menandakan akhir dari kalimat, pernyataan, atau penegasan. Contoh penggunaan titik: saya pergi ke sekolah. Lalu ada koma. Koma memiliki fungsi memisahkan unsur-unsur dalam kalimat, seperti daftar, keterangan waktu, atau penghubung antara dua klausa. Contoh penggunaannya sebagai berikut: saya membeli buku, pena, dan kertas. Dan contoh kedua, setelah selesai, mereka pulang. Lalu ada tanda tanya. Fungsi tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya, seperti apakah kamu sudah makan? Kemudian tanda seru. Fungsi tanda seru mengakhiri kalimat seruan, perintah, atau ekspresi emosi yang kuat. Contoh penggunaannya adalah hati-hati, luar biasa. Lalu titik 2. Fungsi dari titik 2 adalah mengapit kutipan langsung atau judul karya. Contohnya, ini daftar belanjaan saya: beras, telur, dan sayuran. Untuk catatan, penggunaan tanda titik 2 tidak digunakan setelah kata kerja seperti adalah dan yaitu, karena kata tersebut diikuti dengan penjelasan. Dan ada juga tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk menyisipkan keterangan tambahan yang tidak terlalu penting dalam kalimat. Berikut contoh penggunaannya. Tahun ini, 2024, akan menjadi tahun yang menantang. Lalu tanda petik. Fungsi tanda petik yaitu mengapit kutipan langsung atau judul karya. Contoh penggunaannya seperti dia berkata, saya akan datang besok. Lalu contoh kedua, saya sedang membaca novel Laskar Pelangi. Kemudian ada juga tanda hubung. Fungsi dari tanda hubung adalah menghubungkan dua kata menjadi satu kesatuan, terutama dalam kata majemuk. Contohnya, ibu-ibu sedang berbelanja di pasar. Ada juga titik koma yang berfungsi untuk memisahkan dua klausa yang saling berkaitan namun sudah cukup jelas tanpa konjungsi. Contoh penggunaannya: dia belajar sepanjang malam, akhirnya dia lulus ujian. Dan yang terakhir, ada elipsis yang memiliki fungsi menunjukkan bahwa ada bagian yang hilang atau kalimat yang tidak selesai. Contoh penggunaannya seperti dia pergi dan menghilang begitu saja. Berdasarkan contoh dan fungsi tanda baca yang saya jelaskan tadi, memiliki penerapan tanda baca yang benar, yang mengikuti aturan buku. Tanda baca yang ditempatkan dengan tepat akan memudahkan pembaca memahami konteks dan maksud dari sebuah tulisan. Saya akan memberikan contoh tanda baca yang salah. Dan berikut adalah contoh kalimat dengan penggunaan tanda baca yang salah dan pengoreksian tanda baca yang salah. Dan kesimpulan dari penjelasan tentang tanda baca yang saya jelaskan di atas adalah elemen penting dalam penulisan yang membantu menjelaskan struktur, intonasi, dan makna kalimat. Penggunaan tanda baca yang tepat memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan serta mencegah kesalahan pahaman. Setiap tanda baca memiliki fungsi spesifik, seperti tanda titik untuk mengakhiri kalimat, koma untuk memisahkan unsur-unsur, tanda tanya untuk kalimat interrogatif, dan sebagainya. Penggunaan tanda baca yang salah dapat mengubah arti kalimat dan membingungkan pembaca. Oleh karena itu, memahami aturan dan menerapkan tanda baca dengan benar sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang efektif dan mudah dipahami. Penulis
harus teliti dalam memilih dan meletakkan tanda baca sesuai dengan konteks dan struktur kalimat yang digunakan. Sekian penjelasan pengertian dari tanda baca beserta contohnya dari kami kelompok 4 kelas R1N. Bila ada salah kata atau penyebutan dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.